Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami semua boleh berkumpul untuk bersekutu bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu yang sebentar akan kami dengar bersama-sama, akan kami pelajari bersama-sama ya Tuhan tentang siapakah Kristus dalam hidup kami yang memerintah setiap kami. Berkati pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, selamat sore semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melanjutkan pengakuan iman rasuli yang kedua ya. Bagian yang pertama tentang Allah kita sudah mempelajari bersama-sama berapa kali pertemuan tuh. Kira-kira 4 kali pertemuan kemarin ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Kristus. Ya, ini yang kedua, siapakah Kristus? Gitu ya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita lengkapnya, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Panjang lebar, tapi kita akan membahas satu bagian ya demi bagian, saudara. Oke, mengapa harus mengaku? Ini yang penting. Jadi setiap minggu selesai firman itu bukan sekedar kita ucapkan atau membaca. Nah ini kadang-kadang WL-nya itu berkata, mari kita membaca. Ya, mari kita menyatakan. Ya, mari kita apa, saudara? Ya, lebih tepatnya mengaku sebenarnya. Gitu ya, lebih tepatnya mengaku. Nah, Yohanes 12 ayat 42 tiga mengatakan, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepada Yesus, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka, yaitu para pemimpin itu, tidak mengakui Yesus yang dia percaya dengan berterus terang. Supaya apa? Mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi sudah perhatikan mengaku itu sangat penting. Mengaku itu sangat penting. Apa yang dipercayai, diakui. Nah, nanti ke depan kita akan belajar apa yang dipercayai itu dimengerti. Jadi bukan sekedar percaya buta ya, asal percaya. Enggak, saudara. Ya, orang Kristen itu ada dua kelompok itu. Jadi percaya dengan mengerti atau yang kedua asal percaya. Nah, saudara termasuk yang mana? Nah, saya berharap hari Minggu itu bukan asal percaya, bukan asal mengaku, tapi kita mengerti. Nah, makanya saya rindu menyampaikan pengakuan iman rasuli itu supaya kita bukan sekedar mengaku, bukan sekedar percaya, buta, pokoknya asal percaya, enggak, tapi mengerti juga, saudara. Ya, oke. Nah, aku percaya kepada Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus itu? Nah, versi yang lain bunyinya begini. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhanku. Ialah anak Allah yang tunggal. Nah, ada tambahannya, aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhanku. Nah, ini yang jadi perdebatan, pertanyaan ya, sampai hari ini selalu pertanyaan yang muncul itu adalah sejak kapan Yesus disebut Tuhan, gitu ya. Terus Yesus itu manusia, kenapa jadi Tuhan? Nah, macam-macam, saudara. Nah, kita ingat Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, waktu dia datang sebagai manusia, lahir sebagai manusia, saudara. Nah ini muncul ya, malaikat berkata kepada Ibu
Maria, kepada siapa ini? Kepada para gembala ya, saudara. Pada para gembala waktu itu, ya hari ini telah lahir, ya sudah lahir ceritanya Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan. Nah, arti Tuhan itu apa? Kurios, kata Yunaninya penguasa atau pemimpin. Nah, jadi kalau ditanya semua orang bisa jadi penguasa, jadi pemimpin, bisa. Manusia bisa jadi penguasa, jadi pemimpin, bisa. Nah, tapi kita lihat di dalam konteks ini, saudara, Yesus itu penguasa, pemimpin yang tertinggi. Nah, pertanyaannya apakah ada tokoh yang lain yang disebut Tuhan? Ada. Kalau zaman itu, pemerintahan Roma ya, zaman Romawi, Kaisar itu disebut Tuhan. Makanya kalau saudara baca di surat Roma itu, ya, kan ada pilihannya. Yesus adalah Tuhan, apa Kaisar adalah Tuhan. Gitu kan? Makanya seringkali berkata dengan mudah di Roma 10 ayat 9 sampai 11 ini. Kalau saudara perhatikan di situ, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi ada dua pilihan, Yesus adalah Tuhan, apa Kaisar adalah Tuhan. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Dan ini resikonya apa? Diselamatkan itu ya. Makanya kalau tidak memahami konteksnya, maka orang sangat mudah berkata berseru saja kepada Yesus yang adalah Tuhan. Nah, taruhannya nyawa, saudara. Ya, taruhannya nyawa. Jadi kalau berseru Yesus adalah Tuhan, selamat di kekekalan. Tapi di dunia, di bumi, dia masuk penjara atau bahkan dia dihukum oleh pemerintahan Roma. Kenapa? Karena kaisar juga disebut sebagai Tuhan, penguasa atau pemimpin tadi. Nah, sepanjang PL kita juga melihat ya di kitab Daniel, maka raja itu ya Nebukadnezar juga ingin disembah sebagai Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah, taruhannya di sana kan kita lihat nyawa juga ya, kalau saudara baca di sana. Nah, kalau menyebut Kaisar adalah Tuhan, selamat di dunia. Tapi ini kan kontennya sudah menyangkali Yesus yang adalah Tuhan, saudara. Nah, itu yang terjadi pada masa itu. Makanya barang siapa yang percaya, maka diselamatkan. Ya, yang percaya kepada siapa? Nah, kita melihat orang Kristen di Roma zaman itu kan penganiayaan, saudara. Jadi tinggal pilih Yesus adalah Tuhan atau Kaisar adalah Tuhan. Makanya kita melihat ya di dalam pengakuan iman rasuli ini, saudara bukan hanya mengaku tapi ditambah lagi ya dengan pengertian. Nah, siapakah Kristus itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan non-Kristen ya sampai hari ini, saudara. Yesus Kristus atau disebut anak adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ada pribadi pertama, kedua, ketiga, yaitu sebenarnya istilah saja ya, saudara. Bapa itu yang pertama, kedua Kristus, yang ketiga Roh Kudus. Anak artinya anak dalam hubungan dengan Bapa, anak diutus ke dalam dunia oleh Bapa untuk menebus dosa, ya, menebus dunia ini yang sudah jatuh. Anak dengan Bapa mengutus Roh Kudus. Nah, itu urut-urutannya. Nanti baca di Injil Yohanes itu sangat jelas ya. Anak Allah atau Yesus Kristus adalah Allah sama seperti Bapa adalah Allah. Jadi Yesus Kristus adalah Allah sejati atau Allah yang sesungguhnya dan dia adalah manusia yang sejati atau yang sesungguhnya. Nah, ini yang disebut dengan keunikan Kristologi dalam teologi Kristen. Nah, sampai hari ini kan dipertanyakan, diperdebatkan. Ya, kalau tidak memahami ini ya sulit ya saudara-saudara. Bagaimana mungkin. Tapi Alkitab mengajarkan begitu. Dia adalah Allah, dia juga adalah manusia. Dan berikutnya kita lihat sebutan anak ini adalah gelar dan bukan hubungan biologis. Ya, kalau saya dan saudara adalah anak, kita punya papa, kita punya mama, kita punya orang tua. Nah, itu hubungan biologis ya. Lalu kita juga punya anak. Tapi sebenarnya ketika Yesus disebut anak, ya,
Lukas 1 ayat 35. Coba kita lihat. Silakan seorang baca Lukas 1 ayat 35. Ya, ada yang mau baca? Silakan. Lukas 1 ayat 35. Halo? Ini teman-teman masih ada ya? Sebentar Pak ya. Iya, ya udah. Iya, Pak. Lukas 1 ayat 35. Silakan. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, jadi Yesus adalah anak Allah itu adalah gelar ya atau sebutan di situ, saudara. Nah, ini kan seringkali disalahpahami kan, oh dia anak punya bapak, lalu punya ibu. Enggak, ya. Sama seperti anak kunci, memangnya ada bapak kunci sama ibu kunci. Anak tangga, memangnya ada bapak tangga sama ibu tangga kan enggak ada, saudara. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami dengan baik, dengan benar ya, saudara. Nah, anak di sini sekali lagi adalah gelar atau sebutan ya, bahkan menunjukkan siapa dia. Nah, masih ingat ketika Yesus diadili itu di Injil Yohanes ya, di hadapan imam besar itu, ketika dia dikatakan anak Allah yang maha tinggi, imam besar kan marah sampai merobek jubahnya itu. Karena ketika menyebut anak Allah, itu identik dengan Allah itu sendiri. Ya, saudara. Oke, lalu, nah ini yang kemarin kita sudah bahas ya, memang inilah keunikan ajaran Allah di dalam Alkitab, saudara. Nah, ini yang membedakan ajaran Allah di agama atau teologi kepercayaan yang lain. Nah, kalau seandainya sama, kekristenan nggak ada keunikannya. Kekristenan akan sama dengan yang lain. Tapi Kristen itu unik, ya. Ajaran Alkitab tentang Allah itu unik karena Allah yang dinyatakan Alkitab adalah Allah Tritunggal ya. Jadi ada tiga pribadi, tapi bukan tiga Allah, tetap satu Allah. Nah, kita masuk ke Kristus itu sendiri. Ada yang disebut dengan kesatuan hipostatik substansi ya. Nah, maksudnya itu Kristus datang dan mengambil natur manusia dengan tanpa kehilangan natur atau sifat ilahinya. Ya, saudara perhatikan itu ya. Kristus datang dan mengambil natur sifat manusia dengan tanpa kehilangan sifat natur ilahinya. Nah, kadang-kadang ditanya, kapan dia sebagai Allah, kapan dia sebagai manusia? Ya, jelas. Ya, waktu lahir ya dia manusia. Waktu menderita ya dia manusia. Waktu mati ya dia manusia. Gitu kan, saudara? Nah, waktu dia bangkit dari antara orang mati, hidup selamanya. Lalu dia naik ke surga. Ya, karena memang asalnya dari surga. Nah, itu Alkitab memberi data-data yang seperti itu. Nah, kalau orang Kristen tidak mengerti keseluruhan ini, ya jadi bingung ya. Saya berharap kita semua tidak. Ya, kalau non-Kristen bingung ya wajar, saudara. Tidak bisa diambil sepotong-sepotong begitu. Oke, kemanusiaan yang sejati bersatu dengan keilahiannya dalam satu pribadi Kristus untuk selamanya. Jadi bukan dua pribadi. Ya, walaupun ada dua sifat Allah dan manusia, tapi tetap ada di dalam satu pribadi Kristus. Itu, saudara. Oke, kedua natur yaitu kemanusiaan dan kealaan Kristus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, itu yang disebut dengan kesatuan hipostatik tadi. Kesatuan yang tanpa percampuran identitas atau percampuran yang tanpa kehilangan identitas masing-masing. Itu kalau ilustrasinya kita yang suka buat kopi, ya, dasarnya di situ ada air putih, lalu ada gula, ada kopi ya, tambah susu lagi atau krim gitu. Ketika diaduk sudah bercampur ya. Terus ketika dicampur, saudara bisa enggak pisahkan?
Oh, aku mau saya pisahkan air putihnya sendiri, kopinya sendiri, gulanya sendiri, susunya sendiri. Bisa nggak? Tuh, saudara. Ya, nggak bisa kan dipisahkan, tuh, saudara. Nah, kita lihat di situ kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, saudara ya. Nah, kalau kopi, gula sama air ya bisa dicampur, akhirnya melebur jadi kopi gitu kan, saudara. Atau minuman-minuman yang lain. Tapi kalau Kristus di sini ya tanpa percampuran, jadi akhirnya bingung gitu. Enggak, tetap jelas, saudara ya. Tanpa percampuran identitas atau kehilangan identitas masing-masing. Enggak. Tetap dia Allah, tetap dia manusia. Makanya disimpulkan di situ Kristus tetap Allah, manusia. Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dua natur yang berbeda, kealahan dan kemanusiaannya, tapi dalam satu pribadi untuk selamanya. Ya, agak teologis sedikit ya, saudara. Ya, memang bahasanya teologi ya tentang Kristus itu. Nah, ini untuk membedakan sebelah kiri, sebelah kanan ya, saudara, kemanusiaan dan kealahan di dalam satu pribadi, saudara. Ya, ini secara sederhananya, nah memang jadi persoalan bagi orang-orang yang tidak memahaminya. Satu pribadi, dua natur, yaitu kemanusiaan dan keilahian. Nah, ini yang kita simpulkan, yang kita percayai, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, inilah saudara. Nah, jadi dalam kesatuan hipostatik itu, Kristus memiliki dua natur, dua sifat yang berbeda, manusia dan Allah. Tidak bercampur dan tidak kehilangan identitasnya tadi. Ya, tidak ada percampuran atau ketumpang tindihan dari kedua natur atau sifat itu. Meskipun Kristus memiliki dua natur atau sifat, Kristus adalah satu pribadi, bukan dua pribadi. Nah, ketika para murid menyebut Yesus adalah Tuhan, ini yang penting yang kita renungkan ya, ada perubahan dalam diri para murid. Ada perubahan yang terjadi atas diri para murid sehingga sanggup mengguncangkan dunia Romawi saat itu dan mungkin sampai sekarang. Nah, saudara lihat ini gambar siapa? Petrus ya, yang dia mati disalib dengan kepala di bawah. Kalau saudara lihat. Jadi di khotbahnya di Kisah Rasul pasal 2 itu ya sangat jelas yang kamu salibkan dia adalah Kristus, dia adalah Tuhan. Nah, kesaksian para nabi sebelumnya juga menjelaskan ya saudara tentang nubuat kelahiran dari Kristus itu. Jadi yang bukan hanya manusia, tapi dia benar-benar adalah Allah itu sendiri. Kelahiran dari anak darah, Yesaya 7 ayat yang ke-14, kemudian Yesaya 9 ayat 6 kekuasaannya yang tidak terbatas itu. Kemudian Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Wah, ini yang luar biasa ya. Firman yang bersama-sama dengan Allah itu telah menjadi manusia. Kolose 1 15 sampai 17, Yesus disebut pencipta segala sesuatu, bukan ciptaan, tapi dia pencipta. Oke, jadi Yesus itu manusia, Yesus itu Allah. Apa yang ia katakan hanya dapat dikatakan oleh Allah. Hidup yang Kristus hidupi adalah hidup yang dari Allah. Yang ketiga, apa yang Yesus telah lakukan hanya ada apa yang dapat dilakukan oleh Allah. Janjinya adalah janji Allah. Nah, ini diteguhkan dalam konsili sidang di Kalsedon ya, tahun 451 Masehi. Disimpulkan kedua sifat Kristus, manusia dan ilahi, dinyatakan bukan suatu percampuran, pembauran, pemisahan, dan pembagian. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, itu yang setiap minggu kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.